Baik, dimulai, Ustaz. Bismillah. Baik, izin Ustaz ya kita mulai untuk kajian sore hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyazhirahu 'ala ad-dini kullihi walau karihal kafirun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim 'ala sayidina Muhammadin wa 'ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa halul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana zidna ilman warzuqna fahman ya rabbal alamin. Ya, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kita semua nikmat-nikmatnya, terutama nikmat iman, Islam dan kesehatan. Salawat beriring salam kita aturkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada Sallallahu alaihi wasallam. sahabatnya, juga kepada para pengikutnya yang akhir zaman. Yang saya hormati Muridaya Al-Atiyah Ustaz Dr. Raihan Iskandar LSMM. Alhamdulillah, pada sore hari ini Allah izinkan kita semua, sahabat Atiyah semua, untuk hadir kembali di media Zoom ini dalam rangka melaksanakan dan mengikuti kajian sore hari ini dalam kitab Riyadhus Shalihin. Dan insya Allah untuk tema sore hari ini masih melanjutkan tema sebelum-sebelumnya. Mungkin tema tentang keutamaan jihad yang dibahas beberapa pekan sebelumnya. Kita akan bahas kembali pada pekan ini. Mungkin ada beberapa bab yang mungkin belum terselesaikan. Insya Allah sore hari ini kita coba bahas kembali oleh Ustadz Raihan. Tanpa memperpanjang kalam kepada Ustadz Raihan, waktu dan tempat kami persilahkan. Baik, terima kasih Ustadz Umar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umur dunya wad din. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ayuhal ahbab, usikum wa nafsi bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Allahumma la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana hab lana min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa ba'du. Sahabat jamaah Daya Hatiyah dan aku sekalian yang saya muliakan, Alhamdulillah kita masih membersamai kitab Riyadhus Shalihin, kitab Imam yang ditulis oleh Imam besar Imam Nawawi rahimahullah, dan senantiasa tidak lupa kita mendoakan beliau untuk Allah senantiasa limpahkan karunia, dimudahkan perjalanannya di alam barzakh dan diberikan rahmat serta ampunannya serta diberikan tempat yang terbaik di sisi Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Sahabat, kita masih di dalam bab Fadlul Jihad. Masih dalam kitab Jihad, Imam Nawawi memulai dengan sebuah mukaddimahnya, yaitu berbicara tentang keutamaan jihad. Dan sekali lagi ini bab yang ke-234, satu kajian yang kita ulang kaji bagaimana para ulama memasukkan jihad ini bukan di bab-bab awal, tapi bab-bab setelah eh, rukun iman, rukun Islam itu selesai. Ya, dengan kata lain, ketika kita berbicara tentang jihad, para ulama membimbing kita bahwa yang utamanya itu adalah landasan berjihadnya itu benar. Makanya untuk bisa benar,
dibenahi dulu ya basicnya tentang rukun iman dan rukun Islam. Itu sudah dibahas panjang oleh Imam Nawawi sampai 233 bab ya. Di situ tidak cuma rukun iman, rukun Islam, tapi juga bicara tentang adab. Jadi luar biasa. Baru setelah itu berbicara jihad. Nah, baru kemudian untuk masuk ke jihad itu sendiri dimulai dengan keutamaannya supaya kita terbangun ya motivasi yang benar terhadap bagaimana jihad yang bisa mendapatkan satu ganjaran yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala. Karenanya di dalam Fardhu Jihad ini Imam Nawawi sampai menempatkan eh, pembukaannya ayat-ayat yang cukup banyak dan kemudian hadisnya sampai ke 68 hadis. Kemarin kita sudah selesaikan sampai hadis yang ke-31, yang sekarang kita masuk di hadis yang ke-32. Jadi pada kajian yang sebelumnya bicara tentang keutamaan jihad sampai terakhir kemarin itu berbicara tentang bagaimana beberapa kisah-kisah sahabat yang begitu terpacu untuk bisa mendapatkan posisi yang terbaik dalam jihad itu yaitu syahid itu sendiri. Nah, masih dalam kisah-kisah berikutnya di bab yang sama ini kita masuk di hadis yang ke-32. Dan sekali lagi ya di sini Imam Nawawi ya mengangkat hadis ini dengan beberapa kisah-kisahnya ya. Tapi bukan berarti sekali lagi ini menjadi sebuah kitab karena Imam Nawawi dalam menempatkan hadis ini ya eh, tahapan demi tahapan ini membangun sebuah cara kita berpikir, cara kita memahami tentang jihad itu sendiri. Ya. Kalau kemarin ya di hadis yang sebelumnya bicara tentang semangat para sahabat itu berjihad dengan setelah mendengar arahan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sehingga mereka termotivasi untuk tidak mau berlama-lama di dunia itu sendiri karena melihat ada ganjaran yang besar di sana. Nah, kita lanjut ya. Masih di tapi ini di hadis yang ke-32 ya. Jadi di hadis yang ke-31 ya. Ini hadisnya dari Anas bin Malik, kisah tentang seorang sahabat yang semangat berjihad seperti ini. Ya, nah, yaitu kisah Umar bin Hammam Al-Ansari. Nah, gitu. Ya. Nah, sekarang masuk ke sisa yang hadis yang ke-32 juga dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Ya. Ja'a nasu ila Nabi sallallahu alaihi wasallam أن بعث معنا رجالا يعلمون القرآن والسنة فبعث إليهم 70 رجلا من الأنصار يقال لهم القراء فيهم خالي حرام يقرؤون القرآن ويتدارسون بالليل يتعلمون وكانوا بالنهار يجيئون بالماء فيضعون في المسجد. Yeah. ويحتطبون فيبع فيبيعونه ويشترون به الطعام لأهل الصفة والفقراء. Kemudian faba'athahum Nabi sallallahu alaihi wasallam fa'aradu lahum faqataluhum ya qabla ay yablughul makan. Faqalu Allahumma balligh anna nabiyyina ana qad laqinaka. Ya.
ورضينا عنك ورضيت عنا وأتى رجل حراما خالي أنس من خلفه فقد فطنعه برمح حتى أنفذه فقال الحرام يا يا فزت فزت ورب الكعبة وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن إخوانكم قد قتلوا وإنهم قالوا اللهم بلغ عنا نبينا أنا قد لقيناك ورضينا عنك ورضيت عنا. Nah, sahabat, ini satu kisah rombongan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang diminta oleh sekelompok orang, ya, minta supaya dikirim guru-guru Al-Quran untuk mengajari mereka. Nabi pun mengirim 70 orang Ansor ini. Mereka itu para kuro. Ya. Nah, di sini. Ya. Allah Rasulullah mengabulkan dikirim 70 orang Ansor ini. Ya. Nah, di antara yang dikirim itu, kata Anas bin Malik, ada pamanku namanya Haram. Ya. Ke-70 orang itu, sahabat Ansor itu benar-benar mahir baca Al-Quran. Mereka sangat tekun membaca di waktu malam. Dan siangnya mereka kerja keras memenuhi kebutuhan ahli sufah yang menetap di serambi masjid para fakir miskin. Jadi mereka malamnya ya eh, mengajar, paginya bekerja ya untuk membantu para fukara orang-orang miskin yang sedang belajar di masjid para ahli sufah. Mereka mengambilkan air, mereka letakkan di serambi masjid, mereka ngambil kayu bakar, mereka jual, mereka beli makanan buat mereka. Nah, setelah melepas mereka para ahlu qurra ini, ya, ternyata tiba-tiba mereka ini dibunuh di tengah perjalanan oleh orang-orang Najd ini yang tidak bertanggung jawab ini, yang minta mereka itu untuk dapetin guru ini. Tapi ternyata mereka berkhianat. Belum sampai tujuan mereka sudah dibunuh. Nah, sebelum syahid mereka itu terbunuh, mereka berdoa. Ya Allah, sampaikanlah tentang peristiwa pembunuhan ini kepada Nabi kami. Bahwa kami sudah gugur bertemu dengan Engkau. Sungguh kami telah ridho padamu dan juga Engkau telah meridhoi kami. Nah, di antara orang-orang Najd itu sewaktu membunuh pamanku yang bernama Haram ini, ia menikam pamanku, ya pamannya Anas ini dengan tombak dari belakang hingga tembus ke dadanya. Ketika itu Haram berkata, Fustu wa Rabbil Ka'bah. Beruntunglah aku, sukseslah aku demi Tuhan penguasa Ka'bah. Kemudian beliau bersabda, nih Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, bahwa sana saudara-saudaramu telah gugur terbunuh dan mereka berdoa. Ya, ini Jibril memberitahukan kepada Rasulullah SAW, Ya Allah, sampaikanlah tentang peristiwa pembunuhan ini kepada Nabi kami, bahwa kami telah gugur bertemu engkau, sungguh kami telah ridha padamu dan engkau juga telah meridai kami. Ini sebuah kisah tragis ya di mana para sahabat dikirim oleh Nabi untuk mengajarkan atas permintaan satu kaum dipenuhi. Ternyata bukannya mereka meminta serius tapi tengah jalan berkhianat malah membunuh ya. Nah, kisah ini ada dalam kisah yang namanya Bir Ma'unah, peristiwa di sumur ya Ma'unah. Ini salah satu kisah musibah yang paling mengharukan yang menimpa para sahabat Ridwanullah alaihi. Ya. Mereka ada 70 sahabat pilihan dari kalangan Ansor yang dijuluki Al-Qurra. Ya, jadi mereka Al-Qurra ini pembaca Quran bukan sekedar tentara tapi tentara plus. Ya, mereka malam habiskan untuk sholat tilawah, siangnya mereka tidak bermalas-malasan. Mereka bekerja tadi ya ngambil air, bawa kayu, menjualnya, nyiapin makanan buat ahlu sufa. Ini luar biasa. Ya. Mereka sibuk dengan Al-Quran tapi tidak pernah menjadi beban umat. Nah, ini menarik menjadi pelajaran. Ahlu Qura orang-orang yang paling dekat dengan Quran di zaman Nabi ternyata mereka itu adalah eh, para pendukung, penyokong perjuangan yang luar biasa. Mereka bukan para pembeban dalam perjalanan perjuangan.
Mereka bekerja keras memberi makan orang miskin, dan inilah integrasi yang sempurna antara ibadah ritual dan kepedulian sosial. Ini Anas bin Malik menceritakan ini. Ya, namun ketika Rasulullah SAW mengirim mereka suatu kaum yang minta untuk diajarkan Al-Quran, nggak tanggung-tanggung dikirim 70 orang nih. Karena Rasulullah pingin itu mereka betul-betul menikmati Al-Quran, Al-Quran tersebar ke seluruh dunia. Belum sampai tujuan mereka dikhianati, mereka dibunuh dan secara kecil di luar dugaan. Ya. Nah, menariknya mereka ahli Quran ini ketika mereka berdoa, ya mereka tidak mengutuk musuh atau meratapi nasib. Nah, doanya tadi, ya Allah, sampaikan pada Nabi kami bahwa kami sudah berjumpa denganmu, kami ridho padamu, engkau pun ridho pada kami. Ya, bahkan Haram ini, pamannya Anas bin Malik itu ditikam sampai tembus dadanya itu, dia justru berteriak, Fustu warabbil Ka'bah. Ya. Ini menjadi catatan sejarah, ya kan? Bagaimana para ahli Quran itu terjaga lisannya. Mereka dikhianati, tapi mereka tidak mengusik, ya, dan tidak meratapi nasib. Nah, itu mentalitas ahli Quran. Ya. Mereka bahkan ketika mendapatkan tantangan yang paling berat sekalipun, ya, mereka mengatakan fustu wa rabbil Ka'bah. Dan secara umum doanya nikmat, ya, doanya ini. Ya, beritahu pada Nabi kami, ya, ini kejadiannya, ini ada pengkhianatan, ya, tapi bahasanya nggak gitu. Beritahu pada Nabi kami bahwa kami telah berjumpa denganmu ya Allah. Syahid artinya. Dan kami ridho kepadamu. Sehingga engkau pun ridho kepada kami. Nah, itu. Nah, ini pelajaran mahal ya tentang peristiwa Biru Maunah. Ya. Nah, setelah itu apa yang terjadi? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ya tentunya sangat sedih ya dengan berita ini. Lalu Allah memberikan kabar gaib pada beliau bahwa para syuhada itu telah sampai dan mendapatkan kedudukan yang begitu mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, doa mereka diterima, kami ridho dan engkau pun ridho. Ternyata engkau pun ridho, Allah memberikan informasi kepada Nabi, mereka mendapatkan kedudukan yang begitu mulia. Ya. Jadi luar biasa hadis ini mengajarkan bahwa sebuah generasi yang terbaik itu adalah yang menggabungkan hafalan Quran dan kerja keras mencari nafkah. Dermawan kepada fakir miskin. Dan berani menghadapi kematian di jalan dakwah. Ya. Jadi mereka mati bukan sebagai pecundang, tapi sebagai pemenang. Fustu warabbil Ka'bah. Ya. Karena mereka meninggalkan dunia dalam keadaan dicintai Allah dan diakhiri dengan keridhaannya. Sebuah kematian, ya, bagaimana upaya mengajarkan kebaikan adalah kemuliaan yang tidak pernah pudar. Nah, ini peristiwa apa namanya? Bir Ma'unah. Ya. Ini satu kisah. Ya. Nah, kemudian Imam Nawawi mengangkat kisah lagi yang berikutnya. Di hadis ke-33, wa anhu berarti dari Anas bin Malik juga. Qala ghaba ammi Anas ibn Nadhr radhiyallahu anhu. Ya, an qital Badr. Faqala ya Rasulullah, ghibtu an awwali qitalin qataltul musyrikin. La la inna Allah ya ashhadani qitalul musyrikin la rayanna Allahu ma'asna. Jadi Anas bin Malik juga menceritakan ini tentang pamannya
Anas bin Nadar. Ya, ini kisah Anas bin Nadar ini kisah yang cukup masyhur. Ya, dari di mana beliau datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya Rasulullah, saya dulu tidak ikut perang yang pertama, ya, dalam perang Badar. Ya, nah, andaikan Allah mentakdirkan saya bisa ikut memerangi kaum musyrikin, pasti ya Allah akan melihat apa yang akan saya lakukan. Nah, sampailah nanti pada peristiwa perang Uhud, di mana sebagian kaum muslimin lari meninggalkan medan perang. Maka dia berdoa, "Ya Allah, saya mohon maaf akan perbuatan teman-temanku. Saya berlepas diri darimu dan apa yang telah dilakukan oleh orang-orang musyrik." Gitu. Jadi ketika fala makana yauma Uhudin inkashafal muslimun, ya. Jadi ketika di hari Uhud ini sebagian kaum muslimin terbuka matanya melihat sebagian orang-orang Ansor, ya, itu pada kabur, ya, dibawa oleh Abdullah bin Ubay bin Salul sehingga pasukannya berkurang banyak. Nah, Anas bin Nadhr ini berdoa, Allahumma inni a'tadir ilaika. Allah, ya Allah, aku mohon maaf padamu terhadap perilaku sahabat-sahabatku sama orang Ansar. Aku berlepas diri padamu wa abra'u ilaika mimma sana'a ulai. Ya. Kemudian beliau thumma taqaddama fastaqbalahu Sa'ad bin Mu'adz. Lalu dia maju ketemu dengan Sa'ad bin Mu'adz. Katanya, ya Sa'ad bin Mu'adz al-jannatu. Ya. Warabbin nadar ini ajidu rihuha min dunil Uhud. Nah, ini kata Sa'ad bin Nadar ketemu dengan Sa'ad bin Mu'az. Katanya, wahai Sa'ad bin Mu'az, surga. Aku sudah cium bau surga itu di balik bukit Uhud ini. Ya, kata Sa'ad, famastata'tu ya Rasulullah ma'asana. Kemudian qala Anas fawajadnaha bihi bid'an wa thamanina darbah bisayf au ta'nah birumhin au ramyatun bisaham. Jadi ketika beliau syahid dijumpainya itu ada lebih dari 80 tebasan pedang atau tusukan tombak atau apa anak panah yang menikamnya. Ya. فوجدناه قد قتل ومثل به المشركون فما عرفه أحد إلا أخته ya ببنانه. Nah, enggak cuma itu. Beliau pun ketika terbunuh kemudian dimutilasi sama orang-orang musyrik. Ya, enggak ada yang kenal siapa dia itu kecuali ada saudara perempuannya kenal lewat jarinya. Ya, kata Anas, kunna nara أو نظن أن هذه الآية نزلت فيه وفي أشباهه. Sehingga kata Anas, ayat ini di surah Al-Ahzab yang menyebutkan minal mu'minina rijalun sadaqu ma'ahadullah alaih faminhum man qada nahbahu. Ya, surah Al-Ahzab menyebutkan di antara orang beriman itu ada orang-orang yang benar janjinya pada Allah. Dan di antara mereka ada yang sudah memenuhi janjinya. Anas bin Malik mengatakan yang sudah memenuhi janjinya, inilah dia saudaranya Anas bin Nadhr, ya, atau para syuhada lainnya. Ini ada kisah ya yang kedua yang setelah tadi kisah Birul Maunah, ini kisah tentang Anas bin Nadhr. Ya. Jadi Anas bin Nadhr ini nyesel karena nggak ikut perang Nadhr. Lalu dia bernazar. Kalau dikasih kesempatan melawan orang musyrik, dia akan buktikan kesungguhannya. Ini yang nanti ditafsirkan oleh Anas bin Malik, ya makna wa minhum man qada nahbahu. Ya. Jadi ketika pasukan Muslim kocar-kacir, Anas ini justru maju ke depan. Ia mohon ampun atas kelalaian sahabat yang lari. Ia berlepas diri dan dia bertemu Sa'ad bin Mu'az, ya sambil mengatakan sudah mencium bau surga dari balik gunung Uhud. Ya. Itu 80 luka bahkan dimutilasi.
Ya. Nah, ini pendapat Anas bin Malik, ya, bahwa minal mu'minin rijalun sadaqu ma'adullah alaih faminhum man qadha nahbahu. Anas bin Malik melihat itulah Anas bin Nadar. Karena dia ketika nyesel nggak ikut Perang Badar, dia punya tekad. Ya, kalau ada kesempatan lagi lawan orang musyrik, ya, saya akan buktikan kesungguhan tekad saya, dan itu dibuktikan. 80 tusukan, baik itu pedang, tombak maupun panah, dan bahkan dimutilasi. Ya, itu sahabat. Ya. Jadi di sini kita lihat bagaimana kejujuran dan kesungguhan dalam berjanji kepada Allah Subhanahu. Ini pelajaran paling penting di dalam hadis ini. Anas bin Nadhr benar-benar membuktikan sumpah janjinya, tekadnya, nazarnya dengan nyawa. Ya, dia nggak sekedar mengatakan aku akan berjuang, tapi dia sampai eksekusi tingkat darah penghabisan. Nah, itu. Jadi janji pada Allah ini bukan omong kosong, tapi dibuktikan dan ditepati dengan tindakan yang nyata. Ini pelajaran paling penting dalam hadis ini. Yang kedua, ya dari hadis ini diangkat oleh Imam Nawawi supaya ya kita juga punya penyesalan yang produktif. Jadi ketika ngelihat ada kekecewaan, ada penyimpangan, jangan kemudian sekedar meratapi menyesal, tapi buktikan, ubahlah menjadi sebuah aksi. Ya, Anas nyesel nggak ikut perang Badar. Ya, tapi bukan berarti dia putus asa. Dia juga nyesel. Ya, ya, eh, dalam kesempatan, ya, berikutnya di sini nggak ditulis, melihat teman-temannya itu yang lari dari medan juang. Ya, tapi kemudian dia tembus semuanya itu, ya, dengan kesyahidannya yang luar biasa. Ya. Nah, kemudian, ya, Anas bin Nadhr ini berdiri tegak di atas prinsip saat orang lainnya lemah. Ya, saat pasukan Muslim kocar-kacir melarikan diri, ya, kita tahu dalam perang Uhud itu ada serangan mendadak di mana Khalid bin Walid saat itu masih musyrik, memimpin pasukan menyerang dari balik belakang. Ya, saat dilihat pasukan rumah yang pasukan pemanah dia ada di atas bukit itu merasa pasukan sudah menang, padahal itu tipuan. Dilihat banyak gonimah, turun mereka, kosong posisi strategis, diambillah oleh Khalid bin Walid. Nah, di situ diseranglah kaum muslimin dari atas. Jadi kaum muslimin itu di depan ngejar musuh, di belakang diserang musuh, ada di tengah-tengah. Di sini akhirnya kaum muslimin kocar kacir. Ya, Anas di sini bukannya lari pontang-panting, tapi justru maju ke depan. Ya, sampai dia sembari mendoakan minta ampun buat saudara-saudaranya dan berlepas diri dari orang-orang yang musyrik. Inilah kita lihat pelajaran konsistensi. Nggak boleh ikut-ikutan lengah atau salah langkah hanya karena lingkungan sekitar sedang panik atau lemah iman. Dari hadis ini juga kita dapat pelajaran akan keyakinan, akan kedekatan dengan surga. Motivasi rohani Anas ini luar biasa. Aku mencium bau surga di balik gunung Uhud. Itu begitu kuatnya kerinduan dia terhadap akhirat. Ya, sehingga rasa obsesi tekadnya untuk memenuhi itu, ya, jadi begitu kuat, nggak ada lagi rasa takut karena berganti dengan kerinduan berjumpa dengan Allah. Nah, yang kelima yang menarik di sini adalah bagaimana kemuliaan di sisi Allah itu tidak diukur dari kondisi fisiknya di dunia. Nah, tubuh Anas dimutilasi sehingga nggak dikenal, ya, kecuali saudara perempuannya yang mengenal ujung jarinya ini. Ya. Tapi disitulah pelajaran berharganya. Seorang itu tidak diukur pada penampilan akhir jasadnya, tapi di sini yang dilihat itu niat perjuangan, pengorbanan. Ya, ini yang diangkat oleh Anas bin Malik. Semangatnya tadi itu loh.
ya gagal ikut perang Badar, nggak kecewa ngelihat teman-temannya kabur, ya lari dari medan jihad, tapi tekadnya nggak putus. Nah, niat itulah yang menjadi mahal. Ya, apalagi terakhir diyakinkan bahwa beliau itu syahidnya nggak tanggung-tanggung. Ya, nah, begitulah seorang mukmin sejati yang konsekuen dengan ucapannya, menjadikan penyesalan sebagai pemacu semangat, ya, sehingga tetap istiqomah meskipun sendiri. Ya, dia yakin bahwa pertolongan Allah dan balasan Allah jauh lebih indah dari apapun yang ada di dunia. Anas bin Nadhr. Kisah yang kedua setelah Biur Ma'unah. Ya. Nah, hadis berikutnya dari Samurah radhiyallahu an. Kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini Samurah yang meriwayatkan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan Ru'aitul lail rajulain ya atyani fasa'ada bi asy-syajarah fa'adkhalani daran hiya ahsan wa afdalu lam ara qattun ahsanu minha qala amma hadhihi dar fadaru syuhada. Ya, ini riwayatnya cerita Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bermimpi. Semalam aku didatangi dua orang padaku, mengajak naik ke sebuah pohon. Lalu kedua orang itu memasukkan aku ke dalam sebuah rumah yang sangat bagus, lengkap, dan belum pernah aku melihat rumah yang lebih bagus. Ya, daron, hiya ahsan wa afdal. Ya, paling bagus, paling afdol. Aku belum pernah melihat rumah seindah itu. Nah, dua orang laki-laki ini yang mendatangi Nabi lagi mimpi itu mengatakan, Ama hadhihi daru fadaru syuhada. Ini rumah adalah rumahnya orang yang mati syahid. Nah, ini menarik sini. Ya, bagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya diperlihatkan tentang kemuliaan yang Allah sediakan buat orang-orang yang mati syahid. Tempat khusus tertinggi di surga. Ya, karena di sini dikatakan paling ahsan, paling afdol. Ya, dan ini martabat yang paling mulia, tempat tinggal paling mulia sisi Allah. Ada kalimat ini sa'ada syajar, naik pohon. Ya, untuk mencapai rumah itu naik ke sebuah pohon. Ulama menafsirkan ini simbol proses naiknya derajat seorang syuhada. Mereka tidak mendapat kemuliaan itu dengan mudah, melainkan melalui pengorbanan jiwa raga lewat peperangan itu. Jadi perang itu dianggap naik pohon, menghantarkan ruhnya mereka ke tempat setinggi. Nah, yang ketiga, ya, ada kalimat bagaimana balasan pengorbanan fisik yang paling berat. Ya, karena pada dasarnya yang para syuhada ini terluka atau gugur. Nah, hadis ini kasih kabar gembira tentang keindahan kemewahan surga. Jadi syahid itu sebagai jalan pintas, ada jalan pintasnya naik pohon, langsung ketemu tempat kembali rumah asal kita, yaitu di surga. Ya, ternyata posisi nanti kembalinya, ya, posisi derajat kita itu berbeda-beda tergantung amal yang kita perbuat di dunia. Ya. Jadi makin berat perjuangannya, makin tinggi posisinya di surga itu sendiri. Nah, ini kesaksian langsung dari Nabi sebagai motivasi, karena mimpinya langsung Nabi yang melihat. Ya, jadi ini jadi motivasi umat Islam. Yang mimpi ini Nabi. Nah, langsung melihat. Cara Allah mengirim wahyu itu beragam. Ada yang malaikat turun, ada yang Rasulullah naik. Naiknya langsung di bawah ruh jasadnya, ya kayak Isra wal Mi'raj. Ada yang dibawa cuma ruhnya aja lewat mimpi. Nah, itu.
Hadis berikutnya dari Anas bin Malik lagi. Ya, ini kisah tentang Rabi' bintul Barra, yaitu Harithah bin Suraqah. أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله ألا تحدثني عن حارثة وكان قتل يوم البدر فإن كان في الجنة صبرت وإن كان غير ذلك اجتهدت عليه في البكاء. Ya. Jadi ini menarik, seorang wanita yang bernama Rabi' bintul Barra yang suka dipanggil Harithah bin Suraqah mendatangi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, wahai Rasulullah, coba beritahu aku tentang eh, Harithah ini yang terbunuh lagi perang Badar. Kalau dia di surga, aku bisa sabar. Tapi kalau dia nggak di tempat di surga, aku akan nangis habis-habisan, katanya. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Ya Ummu Haritha, inna janan, jinanun fil jannah, wa inna ibnaka asabal firdausil a'la. Wahai Ummu Haritha, ya, putramu itu berada di surga Firdaus, satu surga yang paling tinggi. Ya. Jadi innaha jinanun fil jannah. Surga itu banyak tingkatan-tingkatannya. Dan anakmu itu posisinya ada di surga Firdaus. Innaha jinanun fil jannah. Surga itu tingginya ya beda-beda. Nah, anakmu itu dapat surga Firdaus yang paling tinggi. Ya. Tadi ada rumah ya buat para syuhada. Ini ternyata spesifik. Ya, kedudukan istimewanya Haritha yaitu ada di Firdaus, surga yang paling tinggi. Al-A'la, ya, yang paling tinggi. Ini puncak tertinggi, surga yang paling utama, Ahlul Badar, ya, tempat paling dekat dengan arsy Allah. Ya, jadi Nabi langsung memberikan motivasi kabar gembira kepada ibunya supaya tenang, ya, kesedihannya terhapus dengan kabar mulia ini. Lalu, nah, kita lihat kenapa sampai Harithah di sini diangkat oleh Imam Nawawi hadis ini. Ya, jadi Harithah walaupun masih muda, belum banyak amalan dibandingkan sahabat yang senior, tapi keikhlasan, keberanian di medan Badar mengangkat derajatnya ke level yang tidak terjangkau oleh banyak orang. Gitu. Ya, jadi oleh Imam Nawawi itu digambarkan, ya, ada hadis Samurah, ya, ada hadis tentang Harithah, ya, di mana dari hadis Samurah itu ya digambarkan Nabi ya bermimpi ngelihat ada rumah yang paling indah. Hadis riwayat Samurah. Nah, di sini hadis yang diriwayat yang bersita tentang Harithah yang untuk menggambarkan ini personal Harithah ini dapat sorga yang paling tinggi. Ya, jadi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, di sini kita lihat ada mimpi, ada satu rumah tentang taman-taman Firdaus, ya, bagian dari Taman Firdaus. Ada hadis yang kedua, posisi surga yang paling tinggi dari rumah-rumah itu. Ah, di Imam Nawawi mengangkat dua hadis ini bukan nggak ada maknanya, ada maknanya. Ya, ada posisi para syuhada yang sifatnya kolektif, ada posisi spesial. Ya, dia suhada plus plus levelnya lebih tinggi. Ya, jadi di sini digambarkan yang secara umum keindahan fisiknya. Ya, kalau yang plus ini tentang tingginya derajat. Ya, jadi yang para syuhada ini dapat hiburan secara umum karena besarnya ganjaran. Nah, di sini yang plus karena memang Nabi menghibur seorang ibu yang kehilangan anaknya. Jadi bagaimana kesedihan duniawi itu yang melihat anaknya itu yang eh, apa dimutilasi seperti Anas bin Nadar atau kehilangan anak seperti Ummu Haritha, ya itu mendapatkan posisi yang begitu tinggi, ya.
Jadi itu, ya. Nah, sekarang kita lihat bagaimana Imam Nawawi menyusunnya di hadis yang ke-36. Ini cerita Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu. Qala ji'a bi abi ila Nabi sallallahu alaihi wasallam qad muthila bihi fa wada'a baina yadayhi. فذهبت إن كشف عن وجهي فنهاني قوم فقال النبي ما زالت الملائكة تظله بأجنحتها. Jadi Jabir ini cerita lagi bahwa ayahnya telah gugur di medan Uhud. Dan ternyata ya, ayahnya sama juga dimutilasi, dicincang. Ya, sehingga ya nggak kelihatan lagi itu. Ya, fisiknya begitu rusak. Nah, kemudian ketika aku datang, aku mau membuka, mau melihat wajahnya. Tapi para sahabatku melarang. Ya, lalu Nabi menghibur, mengatakan, "Mazalatil malaikatu tudhilluhu bi asnihatiha." Malaikat senantiasa menaungi dengan sayapnya. Ya. Nah, ini. Sahabat kita lihat bagaimana ya eh, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menghiburnya seperti itu. Jadi kita lihat di hadis ini, para ulama menafsirkan kalimat malaikat menaungi dengan sayapnya itu. Ini adalah bentuk penghormatan, pemuliaan. Malaikat itu langsung datang, ya, menyambut ruh para syuhada dan menaunginya dengan bentuk penghormatan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian yang kedua itu yang namanya malaikat, bentuknya bukan malak, malaikat. Jadi ada kerumunan malaikat berdesak-desakan. Ya, ini Imam Qurtubi menjelaskan bahwa malaikatnya berkumpul berdesakan menyambut mengangkat ruh syuhada yang suci. Kabar gembiranya. Nah, ketika Anas mau melihat wajahnya yang dimutilasi itu ditahan oleh para sahabat, ya, karena syuhada itu tidak terlihat dari penampilan fisik. Ya, Nabi langsung kasih kabar gembira yang besar ini. Mazalat, nggak putus-putus. Bahwa malaikat terus menjaga, mengayomi. Ya. Nah, tidak boleh membuka wajah ini bukannya mencela, tapi menunjukkan kebijaksanaan dalam mensikapi musibah. Kadang ya lebih baik tidak melihat detail yang menyakitkan. Tapi lihatlah pahala yang sudah disiapkan dan upacara penyambutannya juga malaikat langsung turun. Ya. Membawanya berbondong-bondong. Nah, riwayat lain menyebutkan ketika eh, melihat ayahnya ini, ayah Jabir ya termutilasi, ada tangisan di situ. Nabi ya kemudian menyampaikan kabar gembira dengan mazalatil malaika. Ya, jadi nggak perlu ditangisi orang yang sudah ya tangisi berlebihan gitu ya. Ya nangis boleh wajar tapi jangan berlebihan. Niyahah itu dilarang. Nangis yang berlebihan. Sini Imam Nawawi mengangkat hadis ini sebuah proses penghormatan yang mereka terima sejak detik kematian. Malaikat langsung menyambut dan menaungi mereka. Inilah jembatan antara kematian dunia dan kemuliaan akhir. Dahsyat ini Imam Nawawi menyusunnya ini. Nah, kita lihat lagi di hadis berikutnya dari Sahal bin Junaif. Ya. Sahal bin Junaif radhiyallahu an, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam قال يا سأل الله تعالى شهادة بالصدق بل من سأل الله تعالى شهادة بصدق بلغه الله من سأل الله تعالى شهادة بصدق
balaghahu Allahu manazila syuhada wa imma ta'ala firasyihi. Siapa yang minta kepada Allah, benar-benar minta kepada Allah untuk mati syahid, ya, Allah akan antarkan dia, ya, ke tingkat posisi, ya, para syuhada, walaupun dia mati di atas kasurnya. Di sini. Jadi perhatikan di sini, ini orang yang tidak berjuang mati syahid, tapi dia mohon pada Allah. Ya. Sa'alallah ta'ala syahadata. Minta pada Allah syahadahnya. Cuman di sini bisidqin, dengan penuh kejujuran. Nanti Allah akan sampaikan balagahullahu manazila syuhada. Allah akan sampaikan dia ke posisi para syuhada. Wa in mata ala firasihi. Walaupun dia matinya di atas kasur. Ada 3 poin penting di sini. Bisidqin. Sungguh-sungguh. Ya, jadi nggak cuma sekedar doa ya Allah jadikan aku syahid. Tapi ini bisidqin. Benar-benar karena dia memang cinta syahid. Mengorbankan jalan Allah. Terus mentalnya juga siap. Mengeluarkan harta, jiwa, anak-anak. Jika dibutuhkan. Ada konsekuensi amal. Orang ini berusaha semaksimal mungkin untuk membela kebenaran. Meskipun fisiknya tidak sempat bertempur. Jadi konsekuensi amal itu dibuktikan. Ya, ketika nggak bertempur, dibuktikan keseriusannya dengan meningkatkan amal solehnya. Ya, dengan meningkatkan semangatnya menegakkan kebenaran. Bukan terbawa untuk, ya, melukai kebenaran. Nah, itu bisidqin. Nah, yang kedua, wa in mata ala firashihi, walaupun dia mati di atas ranjangnya, bukan mati di medan perang. Ini adalah kabar gembira buat kita semua yang belum ada rezeki terhalang jihad, karena situasi sekarang juga kita berbeda di Indonesia, mungkin di belahan lain sedang perang, ya, di Gaza, Iran, mereka punya peluang di sana. Ya, jadi semua muslim yang mampu mengangkat senjata atau berada di medan tempur, hadis ini membuka pintu rahmat. Wah, ada niat tulus, doa yang sungguh-sungguh bisa mengantarkan seorang ke derajat syuhada. Meskipun ajal menyebutnya di rumah. Nah, dalam kondisi begini yang perlu kita bangun adalah kekuatan obsesi. Dan dibuktikan dalam kesehariannya terus menjaga perilaku-perilaku yang mulia. Ya. Karena ini ada hadis tanpa perang tapi bisa sampai manazil syuhada. Kedudukannya para syuhada. Ya. Nah, gitu. Jadi kedudukan para syuhada sebagaimana hadis yang sebelumnya, rumah yang naik pohon, ya, rumah indah setelah naik pohon tinggi, atau Harithah yang mendapatkan istana di Firdausil A'la. Jadi ada manazilnya, ada tahapan-tahapan surga. Ya. Nah, disinilah kita lihat ada pesan besar dari hadis ini, bagaimana keadilan dan kasih sayang. Tidak semua orang diberi kesempatan fisik untuk berperang. Tapi juga Allah bukan berarti menutup mata terhadap niat-niat yang tulus, yang ikhlas. Ya. Lalu dihubungkan dengan rumah di manazil, Firdaus. Ya. Bagaimana kediaman yang sama bisa mereka dapatkan, ya, sebagaimana posisinya Abdullah bin Haram dan Harithah. Ya, gitu. Nah, yang berikutnya juga ini ada hiburan buat kita di masa damai. Jadi hadis ini, dengan hadis ini sangat relevan untuk umat Islam sekarang ini. Ya. Jadi pintu syahid itu tetap terbuka selama doa kita sungguh-sungguh setiap hari. Wa amit sana ala syahadati fi sabili. Ya, jadi baca doa itu jangan tanpa minta pada Allah serius. Wa amitsna ala syahadati fi sabili. Innaka ni'mal maula wa ni'man nasir. Ya Allah, wafatkan kami, matikan kami dalam posisi syahid di jalan. Doa sungguh-sungguh. Ya. Lalu buktikan siap berkorban di jalan dakwah. Harta, tenaga, waktu. Ya, kita di jalan pendidikan.
Ya man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu tariqan lahu bihi ilal jannah. Ya, bahwa jalan pendidikan kalau serius ditempuh itu akan memudahkan perjalanan menuju surga. Ya, baik gurunya, santrinya, pengelolanya. Ya, kalau serius dikelola itu semua dengan baik, ini memudahkan jalan kita ke surga. Tambah lagi niat untuk mati syahid. Jadi kapanpun kita mati dalam posisi manazil syuhada. Posisinya posisi syuhada. Ya. Jangan ragu ya dalam ya membela kebenaran di tengah masyarakat. Jadi ini motivasi untuk nggak boleh berhenti berdoa. Ya, karena memohon syahid ini adalah amalan yang paling cintai Allah. Ya. Nah, Imam Nawawi menempatkan hadis ini sebagai dorongan agar setiap muslim selalu berharap akan kemuliaan akhirat. Tidak pernah putus dari rahmat Allah. Ya. Karena itu perbaharulah niat, doa, mohon syahid setiap hari. Karena siapa tahu di saat terakhir kita, Allah kabulkan tersebut dan mengangkat kita ke manazil kedudukan para syuhada yang dijelaskan oleh Nabi melalui mimpinya itu. Ya. Nah, ya. Lalu dalam hadis ke-38 ini dari Anas bin Malik lagi. Ya. Jadi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man talaba syahadat sadiqan, ya, u'tiha walau lam tusib." Jadi kata Rasulullah SAW dalam eh, konteks yang berbeda tapi isinya sama. Man talaba syahadah. Siapa yang minta tolak mati syahid. Sadiqan. Tadi bisidqin, sekarang sadiqan. Ya, maka Allah akan berikan walaupun dia belum mendapatkan. Ulam tusibhu itu artinya tidak terbunuh. Ya, tidak menimpa dia. Coba perhatikan di sini ada kata-kata tolaba. Memohon, menuntut. Jadi bukan kalimat itu salah sekedar minta. Ini menunjukkan tolaba itu tolib, ya tolib itu penuntut ilmu, ya karena dia ini nuntut semangat menuntut ilmu terus ada semangat untuk mendapatkan ilmu, ya. Itu. Ini menunjukkan kesungguhan yang tingkat tinggi. Jadi nggak cuma berdoa, tapi dia berusaha mencari jalan menuju syahid. Hasratnya membara untuk berkorban di jalan Allah. Ya, orang yang berusaha mencari jalan syahid nggak boleh ngelihat peluang pahala sedikit, pasti diambil. Ya, peluang bantu orang, peluang menyelesaikan problem, peluang meringankan orang lain. Ya, itu jalan-jalan orang yang menuju syahid. Ya. Terus sekarang banyak orang-orang yang menjauhi dari mati syahid. Yang dilakukan peluang ngerjain orang, peluang nipu orang, peluang nyiksa orang. Gitu. Nah, ini di kepalanya ya mungkin naudzubillah kalau masuknya ini dia begitu semangat untuk masuk neraka. Ya. Jadi yang kedua tidak cuma tolabah sadiqan, jujur. Ya, ini syarat mutlak. Ya, nggak cuma manis bibir. Walau lam tusib, meskipun nggak kena dia. Ini poin paling berbeda. Artinya dia tetap hidup, nggak terluka. Ya, perang, 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 tapi tulangnya masih sehat. Allah berikan dia pahala syahid kalaupun dia terbunuh. Ya. Jadi kita bisa lihat pada hadis yang ke-37 itu dalam rangka menjawab pertanyaan bagaimana jika saya mati di rumah. Jawabnya dapat derajat syuhada selama dia punya niat mati syahid. Hadis yang ke-38 yang ini, bagaimana jika saya ikut perang, tapi saya pulang selamat nggak mati syahid? Jawabannya tetap diberikan pahala syahid karena niat Anda tulus. Niat tulus saja nggak perang mati syahid, apalagi niat tulus dan ikut perang. Karena sudah membuktikan. Nah, teman di sini
Imam Nawawi menguatkan lagi dari hadis ke-37 dan 38. Ya. Karena seringkali muslim itu yang berperang berjuang mati-matian pulangnya selamat. Dia sedih. Sayang ya nggak jadi mati syahid. Ya. Sayang apa amalan saya kurang sempurna. Nah, hadis ini ingin mengingatkan bukan itu. Niat cucumu sudah cukup untuk diberikan para syahid meskipun engkau selamat. Karenanya nanti ada kaedah ya bahwa al khairu muttasil khairun min khairil munfasil. Kebaikan yang bisa kita lakukan berkelanjutan itu lebih baik daripada kebaikan yang terputus. Berjuang mati syahid kebaikan, tapi terputus setelah itu. Berjuang pulang masih hidup, berjuang lagi, berjuang lagi, nggak sayur syahid, itu kebaikan yang berlanjut. Nah, jadi akan hasilnya lebih panjang. Ya, nanti mungkin akan ketemu dengan hadis ya orang yang syahid duluan dengan orang yang syahid belakangan. Ternyata manazil di surganya lebih tinggi yang syahidnya belakangan. Ya, kenapa? Karena di antaranya orang ini terus menjaga amal solehnya dan di antara amal soleh yang dia jaga itu puncaknya di Ramadan dia ya mendapatkan Lailatul Qadarnya. Jadi setelah itu dia syahid, posisinya beda dengan sahabat sebelumnya yang sama-sama syahid. Karena yang ini dapat pahala tambahan, ibadah selama setahun, dapat Lailatul Qadar lagi. Nah, jadi itulah niat ikhlas. Ya, wan niyah lebih utama dari ya hasil fisiknya itu sendiri. Jadi kita lihat ini ajaran Islam ya bahwa innamal a'malu binniyat. Ini untuk memperkuat kesungguhan hati ini ya bisa menyamai hasil fisik. Karena itu, sahabat, anak-anakku sekalian, jangan pernah berhenti berharap dan berusaha menjadi syah. Ya, baik gugur maupun nggak gugur, ya, atau sakit segala macam, selama masih hidup, jangan pernah berharap berhenti dan berusaha untuk tidak untuk syahid. Ya, karena Allah tidak akan menyia-nyiakan niatmu. Terus pasang niat. Terus pasang tekad, terus berusaha ya melakukan kebaikan. Nah, nah sekarang kita hidup di zaman yang berbeda, ya meminta syahid tetap terbuka. Jadi terus perbaharui niat. Ya, ya Allah, aku rindu syahid di jalanmu. Jika kau takdirkan aku tidak mati syahid, maka berikanlah pahala syahid padaku karena niat tulusku. Insya Allah janji Rasulullah SAW dalam hadis ini menjadi kenyataan bagi siapapun yang benar-benar jujur. Karena kalau niat syahid itu betul-betul kita miliki, ya kita jaga, itu akan mempengaruhi produktivitas kerja kita. Nah, gitu. Orang yang produktivitasnya menurun biasanya semangat mati syahid mencapai puncak tertinggi dari dalam surga itu, ya juga ya ketika motivasinya rendah akan membuat motivasi amal-amal kebaikan di dunia juga rendah. Ya. Nah, di sini dikuatkan lagi nih dalam hadis ke-39 ya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu kalau Rasulullah SAW ma yajidu syahid min masil qatl illa kama yajid ahadukum min masil qirsah. Ya, jadi orang yang mati syahid ketika terbunuh itu rasanya cuma seperti dicubit. Ya, gitu. Nah, ini untuk semangat lagi. Orang yang semangat berjuang seberat apapun musibah, dia tidak merasa berat. Kenapa? Karena motivasinya lebih kuat. Begitulah orang mati syahid ini. Ya, jadi rasa sakitnya yang menyertai proses terbunuh di medan perang itu, tebasan pedang segala macam, nggak terasa. Ya, nggak terasa. Karena obsesinya jauh lebih besar dari itu. Kita kalau sudah punya mau, seberat apapun tantangan kita hadapin. Karena kita tahu ke depannya akan ada ya reward yang luar biasa.
sakit-sakit, susah-susah, sengsara, diikutin. Seberat apapun diikutin karena dia mau ngambil hadiah rewardnya yang itu yang dia sangat harapkan. Jadi kersah ini gigitan cubitan, ya ini cubitan ringan dengan dua jari, ya cubit, itu kayak digigit semut. Jadi rasa sakitnya sangat kecil, ya bukan pukulan, pukulan atau gamparan bukan, tapi dengan dua jari. Ya. Nah, Allah ingin menghilangkan seluruh rasa sakit dari tubuh seorang yang syahid saat terbunuh. Ia tidak merasakan ya, pedang yang tertebas segala macam itu. Semua kemudahan dan kemudahan dan rahmat Allah itu yang membuat dia bisa terus bertahan. Nah, hadis ini juga ya ya kenapa faktornya itu ya tidak sakit ketika terbunuh? Karena Allah memuliakan dia. Ya. Dan karena Allah ingin menghilangkan rasa takutnya para pejuang sehingga lahirlah motivasi besar. Dan ini juga proses transisi menuju kenikmatan surga itu sendiri. Faidah laqitum ah, ini salah penempatan. Hadis berikutnya ini. Ya. Hadis yang ke 39 ya. Oke. Ini waktunya sudah 47. Mungkin sementara kita padai aja dulu sini ya sampai hadis yang ke 39. Karena hadis ke 39 ini cukup panjang ya. Oke. Eh, hadis yang ke 40 ya. Kita akan masuk hadis yang ke 40. Jadi kita lanjutkan pada pertemuan kedepannya saja hadis yang ke 40 karena waktu kita yang terbatas. Wallahu a'lam bishawab. Silakan Ustaz Umar, masih di mute. Baik. Dan syukron, jazakumullah khairan Ustaz Rayhan atas paparan dan syarahnya untuk beberapa hadis mengenai keutamaan jihad. Sampaikan tadi beberapa jihad dalam konteksnya ketika ada pada zaman Nabi. Namun ada hadis juga memberikan kabar gembira kepada kita semua bahwasanya jihad itu akan berlaku sampai akhir kiamat, sampai akhir zaman. Dengan cara kita berdoa dengan niat yang baik dan tentu dengan dalam bentuk yang lain kita bisa berdakwah, berjuang dalam dakwah dengan mengorbankan harta, pikiran dan juga gagasan kita. Artinya jihad masih berlaku untuk kita semua. Baik ya jamaah sekalian, sahabat hati yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, untuk kajian kali ini bisa ada yang disampaikan, yang ditanyakan pada sesi sore ini kami persilahkan, baik dari santri ataupun dari ya, sahabat lainnya. Baik, dari pertanyaan, sahabat sekalian.
Baik, nampaknya Ustadz, insya Allah kita berharap semua yang hadir di sini bisa memahami apa yang tadi Ustadz sampaikan. Eh, Alhamdulillah. Bisa kita berdoa dengan tulus, kita memanjatkan doa kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar diberikan syahid Amin. dengan cara yang tadi disampaikan di hadis, dengan bentuk yang berbeda, baik itu jihad di dalam pendidikan, mungkin dalam hal ekonomi Hmm. dan lain sebagainya. Baik, terima kasih Ustadz Rehan atas waktu dan syarahnya sebagai bermanfaat untuk kita semua. Iya. Izin kami padai untuk pertemuan kajian sore hari ini. Kita tetap bersama-sama dengan membaca hamdalah dan doa kafatul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.